Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaifa halukum para santriwan santriwati SMP ITQ Bina Insani PPTQ Al-Azam, juga seluruh para peserta didik khususnya tingkat SMP dimanapun Anda berada. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saat ini kita masih dalam masa ujian, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum juga mereda sampai dengan saat ini, yang menyebabkan seluruh aktivitas tidak berjalan normal seperti biasanya, termasuk di dalamnya proses belajar. Saat ini para anakku sekalian, ananda sekalian belajar di rumah dengan proses pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, persiapkan diri Anda karena proses belajar jarak jauh berbeda dengan proses belajar tatap muka, langsung bertemu dengan guru atau ustadz-ustadzah. Dalam proses pembelajaran jarak jauh menggunakan daring dalam jaringan internet, memanfaatkan media pembelajaran seperti video, tayangan, rekaman, ataupun sarana sosial media. Untuk itu persiapkan anak-anak semuanya dan jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan, baik kesehatan diri dengan banyak bercuci tangan, menghindari keluar rumah, tetap tinggal di rumah kecuali jika ada hajat yang sangat penting, menghindari kerumunan, dan juga kebersihan lingkungan. Bersihkan rumahmu, kamarmu, dan juga sekitar rumahmu. Karena virus, penyakit, bakteri hanya menyukai tempat-tempat yang kotor. Itulah kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjaga kesucian. Karena at-tahurun satrul ibadah muhul. Kesucian itu adalah ibadah atau kesucian bagian dari iman. Baik, kepada para peserta didik di tingkat SMP, khususnya di lingkungan PPTQ Al-Azam SMP ITQ Bina Insani, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran Matematika kelas 8 semester Gasal PPTQ Al-Azam SMP ITQ Bina Insani tahun pelajaran 2020-2021. Kembali bersama saya pembelajaran matematika dengan Novi Setiono SPD, guru SMP IT Bina Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, terutama di jenjang SMP kelas 8, terkhusus anak-anakku peserta didik santriwan santriwati PPTQ Al-Azam SMP ITQ Bina Insani. Sebelum belajar, perlu dipahami benar bahwa bagi seorang muslim, setiap kehidupan harus dilakukan dengan proses yang baik, proses yang beradab, termasuk di dalamnya di dalam belajar. Termasuk adab belajar adalah yang pertama, luruskan niat. Niat yang baik dalam belajar hanya untuk mencari ridho Allah. Janganlah Ananda belajar semata-mata hanya mencari ilmu agar bisa mencari pekerjaan yang layak, memiliki penghasilan yang baik, memiliki kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan, atau semisalnya.
Hal demikian di mata Allah adalah sangat sepele dan tidak berguna. Jika demikian halnya, besok di akhirat kita pasti kembali dalam keadaan merugi. Adab yang kedua, karena belajar adalah bagian dari ibadah, maka seyogianya kita awali dan akhiri dengan berdoa agar proses pembelajaran kita, susah payahnya kita, ilmu yang kita peroleh, yang kita pahami bernilai barokah. Yang tidak kalah penting bahwasanya di dalam belajar adalah berusaha dalam keadaan bersih dan suci, baik kondisi pribadi maupun tempat belajar. Ingatlah wahai anakku, bahwasanya ilmu bagaikan sebagai cahaya, sedangkan hati adalah semisal cahaya, semisal kaca. Kalau hati bersih, maka kaca bening, sehingga ilmu yang dimisalkan cahaya tadi bisa masuk menembus hati semisal kaca yang bening. Sehingga jika hati tidak bening, ilmu akan sulit untuk menembusnya. Itulah kenapa sebagian di antara ananda mungkin di dalam belajar sulit memahami materi pelajaran atau mencerna apa yang dijelaskan oleh para ustadz asatidzah karena kebersihan dirinya belum dijaga. Berbusana yang bersih dan rapi adalah kewajiban bagi seorang muslim, termasuk di dalam belajar. Walaupun saat ini Ananda belajar di rumah melalui proses pembelajaran jarak jauh yang tidak bertatap muka langsung dengan para ustadz-ustadzah, tetapi tetaplah gunakan pakaian yang bersih dan rapi serta menutup aurat. Jangan lupa persiapkan alat tulis, karena dalam proses belajar membutuhkan sarana untuk mendokumentasikannya. Yang tidak kalah penting dan harus ditekankan adalah perhatikan dengan seksama penjelasan dalam setiap tayangan yang diberikan jika ini pembelajaran melalui jarak jauh dengan proses daring dalam jaringan internet. Atau ketika proses pembelajaran tatap muka, anak-anak harus mempelajari, menyaksikan dengan seksama penjelasan yang disampaikan oleh para ustadz dan ustadzah. Juga ketika menemui hal-hal yang dirasa penting, ulang-ulangi bagian-bagian tersebut. Jika berupa video pembelajaran, bisa di-replay bagian-bagian yang dirasa perlu. Kemudian tidak kalah penting pula, buatlah catatan yang rapi dan menarik dari materi pelajaran yang telah dipelajari atau disampaikan oleh guru, ustadz, dan ustadzah. Jangan lupa, ulama pernah menyampaikan, ikatlah ilmu dengan pena dan kertas. Artinya, buatlah catatan yang rapi dan menarik untuk mendokumentasikan ilmu agar bisa dipelajari dan dibuka kembali di waktu-waktu setelahnya. Dan yang demikian ini juga bisa menjadi warisan bagi generasi setelahnya. Jangan lupa untuk lebih mendalami pemahaman tentang materi pelajaran yang disampaikan, kerjakanlah dan selesaikanlah tugas-tugas yang diberikan. Itulah termasuk adab-adab di dalam belajar. Semoga anak-anak bisa melaksanakannya dan proses pembelajaran bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran SMP kelas 8 dalam bab pola dan barisan bilangan. Dalam hal ini akan lebih memfokuskan diri pada mengeneralisasi pola barisan bilangan. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan objek. Sedangkan indikator yang menandai bahwa kompetensi telah dikuasai adalah 1. Peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan yang memiliki pola tertentu. 2. Peserta didik
dapat menentukan nilai suku ke N dari barisan bilangan yang memiliki pola tertentu. Contoh kasus yang pertama. Diketahui barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka akan timbul permasalahan. Ada dua. Yang pertama, bagaimana menentukan rumus suku KN dari barisan bilangan tersebut? Permasalahan yang kedua, berapakah nilai suku ke-70 dari barisan bilangan tersebut? Barangkali di antara Ananda ada yang merasa bingung atau belum paham. Apa sih yang disebut dengan barisan bilangan? Apa yang dimaksud dengan suku? Perhatikan penjelasannya. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Kemudian, setiap bilangan atau angka pada barisan bilangan disebut sebagai suku yang dapat diperoleh berdasarkan urutan tertentu. Kalau kita perhatikan susunan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka susunan bilangan inilah yang disebut sebagai barisan bilangan. Aturan tertentunya apa? Silakan diperhatikan. 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Apakah aturannya? Iya, benar. Setiap naik berpindah ke bilangan berikutnya memiliki aturan, yaitu bertambah 2. Kemudian bilangan atau angka 2, 4, 6, 8 itulah yang disebut dengan suku. Perhatikan penjelasan berikut untuk memecahkan masalah yang ditampilkan tadi. Barisan bilangan 2, 4, 6, 8 ini adalah barisan bilangan ganjil, di mana aturannya setiap suku berpindah ke suku berikutnya selalu ditambah dengan 2. 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, dan seterusnya. Sehingga 2 itu disebut sebagai suku ke-1, 4 disebut sebagai suku kedua, 6 disebut sebagai suku ketiga, 8 disebut sebagai suku keempat. Notasi suku itu dilambangkan dengan U besar, sehingga jika suku ke-1 maka ditulis dengan U1, suku kedua ditulis dengan U2, suku ketiga ditulis dengan U3, suku keempat ditulis dengan U4. Angka-angka pada suku barisan bilangan yaitu 1, 2, 3, dan 4 disebut sebagai bilangan indeks. U1 bilangan indeksnya adalah 1, U2 bilangan indeksnya adalah 2, dan seterusnya. Sekarang perhatikan antara nilai suku dan bilangan indeks. Nilai suku ke-1 adalah 2, nilai suku kedua adalah 4, nilai suku ketiga adalah 6, nilai suku keempat adalah 8. Bilangan-bilangan yang berwarna hijau adalah nilai dari suku barisan bilangan. Sedangkan bilangan yang berwarna biru adalah bilangan indeks dari suku barisan bilangan tersebut. Perhatikan bilangan indeks yang berwarna biru dengan nilai suku yang berwarna hijau. Adakah kaitannya atau apa hubungannya dari bilangan-bilangan tersebut? Sudahkah mengetahui? Iya, benar. Bahwasanya bilangan yang berwarna hijau adalah 2 kalinya bilangan yang berwarna biru.
atau nilai suku ke-1 adalah 2, yaitu 2 kalinya dari bilangan indeks. 4, 2 kalinya dari bilangan indeks 2. 6, 2 kalinya dari bilangan indeks 3. 8, 2 kalinya dari bilangan indeks 4. Nah, sekarang tahu kan aturan khususnya, bentuk khususnya, hubungannya antara suku, bilangan indeks, dan nilai suku. Maka dari aturan-aturan yang tertentu ini, sekarang kita bisa menjawab permasalahannya. Yang pertama adalah rumus suku ke N, barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya adalah dilambangkan dengan atau dirumuskan dengan UN sama dengan 2 kali N atau ditulis dengan 2N. Permasalahan yang kedua, tentukan nilai suku ke-70. Kalau kita dengan cara manual mengurutkan suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai dengan ke-70, tentu akan lama karena kita akan mengurutkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya sampai suku yang ke-70. Untuk memudahkannya, maka kita gunakan rumus suku ke N yang telah kita peroleh tadi. Kita masukkan saja. UN sama dengan 2N. Sehingga U70 atau suku ke-70 sama dengan 2 kali N-nya, bilangan indeksnya adalah 70. Sehingga nilai dari suku ke-70 adalah 140. Bagaimana? Mudah kan anak-anak semuanya? Mengeneralisasi pola barisan bilangan. Terutama bagaimana mencari atau menetapkan rumus suku ke N suatu barisan bilangan yang memiliki pola tertentu dan nilai suku ke-70. Anak-anakku, para santriwan santriwati khususnya peserta didik PPTG Al-Azam SMP ITQ Bina Insani, untuk lebih memahami bagaimana mengeneralisasi pola barisan bilangan, kita belajar lebih dalam lagi. Contoh kasus kedua. Ada lagi nih bilangan, barisan bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Suku pertama atau ke-1 adalah 1. Nilai suku kedua adalah 3. Nilai suku ketiga adalah 5. Nilai suku ke-7 adalah, nilai suku keempat maksudnya adalah 7. Permasalahannya, bagaimana menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan tersebut? Perhatikan penjelasannya. Barisan bilangan 1, 3, 5, 7 adalah barisan bilangan ganjil, di mana aturan bakunya setiap berpindah dari suatu suku ke suku berikutnya selalu bertambah dengan 2. Bilangan 1 adalah suku ke-1, bilangan 2 adalah, bilangan 3 adalah suku ketiga, bilangan 5 adalah suku ketiga, bilangan 7 adalah suku ke-4. Kemudian dilambangkan suku 1 sebagai U1, suku kedua sebagai U2, suku ketiga sebagai U3, dan suku keempat sebagai U4. Kemudian bilangan indeksnya adalah 1, 2, 3, 4. Sekarang perhatikan. Suku ke-1 memiliki nilai 1, suku kedua memiliki nilai 3, suku ketiga memiliki nilai 5, suku ke-4 memiliki nilai 7. Apa hubungannya? Kita perhatikan, untuk bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan pola bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8. Kalau kita cermati bahwasanya
pola bilangan ganjil adalah satu kurangnya dari pola bilangan genap. Kita lihat, jika suku pertama dari bilangan genap adalah 2, maka suku pertama dari bilangan ganjil adalah satu kurangnya dari 2, yaitu 2 dikurang 1. Demikian juga untuk suku kedua bilangan genap adalah 4. Suku kedua dari bilangan ganjil adalah 4 dikurang 1. Sehingga bisa kita cari hubungannya bahwa suku ke-1 adalah 2 dikurang 1. Angka atau bilangan 2 yang berwarna hitam adalah bilangan genap. Lalu bagaimana dengan suku kedua? Hubungannya dengan bilangan genap? Iya benar. Suku kedua adalah bilangan genap kedua dikurang 1, yaitu nilainya menghasilkan nilai 3. Perhatikan hubungan antara bilangan yang berwarna hijau sebagai nilai dari suku dan bilangan berwarna hitam yang merupakan pola bilangan genap. Nah, sudah tahu kan hubungannya, sudah ada aturan bakunya itu. Bahwa selalu untuk mencari nilai suku ke-1 adalah bilangan genap urutan ke-1 dikurang 1. Mencari nilai suku kedua adalah bilangan genap urutan kedua dikurang 1 dan seterusnya. Sehingga permasalahan tadi bagaimana merumuskan suku ke n barisan bilangan, ternyata bisa kita rumuskan dengan UN sama dengan 2 kali N dikurang 1. Contoh, kita cocokkan. Suku ke-1 nilainya adalah 1. Kita lihat. 2 N dikurang 1. Bilangan indeksnya diganti dengan 1. Maka 2 kali N menjadi 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1 adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Cocok. Nilai suku ke-1 adalah 1. Bagaimana dengan suku kedua? Jika UN sama dengan 2N kurang 1 dan N diganti dengan angka bilangan indeks 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4 dikurang 1, hasilnya adalah 3. Sehingga nilai suku kedua adalah 3. Cocok. Demikian para anak-anakku, kita telah belajar mengenai bagaimana cara mengeneralisasi pola barisan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Cari dulu hubungan-hubungan nilai-nilainya, kemudian tetapkan rumus suku ke N. Bagaimana anak-anak? Sudah menyaksikan tayangan yang Bapak sampaikan, yang Ustadz berikan? Bisa paham bukan? Matematika itu mudah, asal dilakukan dengan senang hati. Demikian proses pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu dalam proses belajar berikutnya, tayangan-tayangan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.